Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman mazida amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali melanjutkan majelis kita belajar kaidah-kaidah dasar bahasa Arab. Bersama kitab Mukhtarat Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah masuk pembahasan mansubat. Kemarin kita sudah masuk pembahasan tentang maf'ulun bih. Penulis kemarin kita sudah bahas apa itu maf'ulun bih, yaitu objek atau yang terkenai pekerjaan. Dan maf'ulun bih kemarin itu ada yang ada kata kerja atau fiil yang dia hanya butuh satu maf'ulun bih, jadi dia nggak butuh maf'ulun bih lebih. Dan ada fiil kata kerja yang dia butuh dua, bahkan ada yang tiga maf'ulun bih, jadi objeknya itu ada tiga. Kemarin kita sudah bahas yang maf'ulun bihnya ada dua ya, yaitu fiil-fiil yang menasabkan dua maf'ulun bih. Fiil yang menasabkan dua maf'ulun bih yang asalnya adalah mubtada dan khobar. Maksudnya adalah maf'ulun bihnya itu asalnya adalah mubtada dan khobar. Contoh di situ ada yang pertama yang disebut dengan af'aluz dzan, yang artinya menyangka, menunjukkan prasangka. Fiilnya ada zonna, khala, hasiba, za'ama, ja'ala sama hab. Itu artinya sama semua. Artinya menyangka. Contohnya di situ zonantu rajula naiman. Zonantu fiil af'aluz dzan. Ar-rajula maf'ulun bih pertama, objek pertama. Naiman maf'ulun bih kedua, objek kedua. Nah, ar-rajula naiman ini asalnya adalah mubtada khobar. Jadi kalau fiil zonantu itu kita buang, itu rajulu jadinya apa? Ar-rajulu naimun. Ar-rajulu mubtada, naimun khobar. Tapi ketika kita masukkan fiil zonantu, maka mubtadanya jadi maf'ul pertama, khobarnya jadi maf'ul kedua. Nah, itu maksud dari fiil yang menasabkan dua fiil yang menasabkan dua maf'ulun bih
yang mana asal mula dua maf'ulun bih itu adalah mubtada dan khabar. Contoh juga di situ khiltu Muhammadan akhaka. Saya sangka Muhammad adalah saudaramu. Muhammadan objek pertama maf'ulun bih pertama, akhaka maf'ulun bih kedua. Dan Muhammadan akhaka itu asalnya adalah mubtada dan khobar. Jadi kalau kata khiltu itu kita buang, maka berubah jadi Muhammadun akhuka. Ketika kemasukan khiltu berubah jadi Muhammadan akhuka. Kemudian ada af'alul yakin. Kemarin kita juga sudah bahas. Ada ro'a, alima, wajada, alfa, ta'allam. Ro'a, alima, wajada, alfa itu semuanya adalah fi'il madi. Sementara ta'alam itu adalah fi'il amr. Artinya meyakini. Semuanya artinya sama. Di situ artinya meyakini. Kecuali ro'a ya. Kemarin ro'a kita katakan artinya bisa dua. Ada ro'a yang artinya meyakini, ada ro'a yang artinya melihat. Kalau artinya melihat, berarti dia cuma butuh satu maf'ulun bih. Saya melihat bulan. Ra'aitul qamara. Saya melihat satu bulan. Tapi kalau bermakna meyakini, ro'a di situ bermakna meyakini, berarti dia butuh dua maf'ulun bih. Ra'aitu Muhammadan Rasulullah. Saya meyakini Muhammad adalah utusannya Allah. Contoh di situ wajada sairu at-tariqa wa'ran. Beda kalau wajada artinya bisa dua, bisa mendapati atau meyakini. Contohnya wajada sairu at-tariqa wa'ran. Orang yang sedang berjalan mendapati jalannya apa wa'ran kemarin? Terjal ya, wa'ran itu. Kemudian ta'allam al-hayata jihadan. Yakinilah bahwasanya hidup itu perjuangan. Kemudian af'alut tahwil ini kemarin belum kita bahas ya. Af'alut tahwil belum. Sampai sini terakhir kemarin. Af'alut tahwil. Tahwil itu dari kata hawwala yuhawwilu yang artinya merubah. Itu arti tahwil. Jadi arti af'alut tahwil itu menjadikan atau merubah. Yang namanya merubah pasti dua objeknya ya kan. Yang dirubah terus dia berubahnya ke bentuk apa? Fi'ilnya ada sayyara. Sayyara itu dari kata yang kemarin saudara Kana soro yasiru mudha'af dia jadi sayyara. Artinya kalau soro yasiru kemarin artinya berubah, kalau sayyara artinya merubah. Sama juga hawwala artinya juga sama menjadikan atau merubah. Ja'ala artinya menjadikan atau merubah. Ja'ala berarti artinya ada dua. Ada yang artinya menjadikan atau merubah, sama yang artinya menyangka, yaitu ja'ala yang bagian pertama. Ya kan? Yang af'aluz zon itu ada zona, khola, hasiba, za'ama, ja'ala, hab. Terus yang af'al tahwil sayyara, hawwala, ja'ala. Sama itu fiilnya. Cuman artinya beda.
Jadi ja'ala bisa berarti menyangka, ja'ala juga bisa berarti menjadikan atau merubah. Terus rodda. Rodda itu artinya menjadikan. Sama. Ittakhadha juga artinya menjadikan atau merubah. Contoh di situ, wattakhadhallahu Ibrahima khalila. Wattakhadhallahu Ibrahima khalila. Ittakhadha itu af'alut tahwil. Af'al tahwil. Allah fa'il. Subjeknya, pelakunya. Lafzul jalalah Allah itu subjek atau pelaku. Sedikit faedah kalau kita belajar bahasa Arab, kalau kita baca kitab, kalau ketemu kata Allah, maka kita tidak menyebutnya langsung ketika kita ngi'rab misalnya, kita nggak boleh langsung nyebut Allah fa'il atau Allah maf'ul. Nggak boleh. Para ulama menyebutkan harus diawali dengan kata lafzul jalalah Allah. Jadi yang fa'il, yang maf'ul, seandainya dia jadi maf'ul, yang maf'ulnya itu adalah lafaznya. Lafzul jalalah Allah di situ sebagai pelaku atau fa'ilnya, Ibrahima sebagai maf'ulun bih pertama. Maf'ulun bih pertama, khalilan maf'ulun bih kedua. Artinya apa? Dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Ibrahim dijadikan kekasih. Nah itu, mahfum ya? Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Berarti kalau wattakhadallahu itu kita buang, jadinya apa? Ibrahimu khalilun. Ibrahim mubtada, khalilnya khobar. Jadi af'alu zon, af'alu yakin, af'alu tahwil butuh dua objek, yang mana kedua objeknya itu asalnya adalah mubtada dan khobar. Contoh. Al-khashabu, apa arti khashab? Kayu, ya kan? Maktabun, apa artinya? Kayunya berbentuk meja. Tapi kalau kita kasih kata misal ja'ala, ja'ala Zaidun. Nah, ini tadi mubtada ya. Ini khobar. Ja'ala Zaidun al khashaba maktaban. Dia jadi nasab karena maf'ulun bih. Nah, ja'ala af'alut tahwil untuk menunjukkan perubahan. Zaid sebagai fa'il, khashaba sebagai maf'ulun bih pertama, maktaban maf'ulun bih kedua. Zaid menjadikan merubah kayunya menjadi meja. Sayyara, sayyarallahu al-usra
Yus yusron. Sayyara af'alut tahwil. Allah sebagai fa'il, ya, pelakunya. Lafzul jalalah Allah sebagai pelaku. Al-usra sebagai maf'ul bih pertama. Yusran sebagai maf'ulun bih kedua. Apa artinya? Allah menjadikan kesusahan, Allah merubah kesusahan menjadi kemudahan. Maka insyaallah ada yang mau bikin contoh? Ran. Gak Ustaz? Satu lagi. Tatpur? Apa aja? Contoh, hawaltu. Saya merubah apa? Menjadikan apa? Oke, ini ya. Hah? Sama berubah. Oke. Hawaltu dzahaba. Kalung apa bahasa Arabnya? Saya lupa. Oke, hawaltu dzahaba khotaman. Adzaba sebagai maf'ulun bih pertama, khotaman maf'ulun bih kedua. Saya merubah emas menjadi cincin. Kemudian yang B adalah fi'il yang menasabkan dua maf'ulun bih, dua objek, asalnya bukan mubtada dan khobar. Jadi kedua objeknya ini kalau kita buang fi'ilnya, ya dia nggak jadi mubtada khobar. Memang asalnya bukan mubtada dan khobar. Jadi nggak harus, kalau yang ini kan kita harus mikirin mubtada khobar dulu dikasih fi'il. Kalau yang ini enggak, terserah. Pokoknya objeknya, maf'ulun bihnya itu enggak harus dari mubtada dan khobar. Fi'ilnya ada kasa yaksu. Artinya memakaikan pakaian. Memakaikan itu arti kasa itu ya. Kemudian albasa itu artinya memakaikan pakaian. Albasa sama kasa itu sama artinya. Kemudian a'to artinya memberi. Kemudian ada manaha. Manaha artinya sama seperti a'to, memberi.
Mana'a. Mana'a artinya mencegah atau melarang. Kemudian sa'ala artinya meminta. Kemudian razaqa artinya memberikan rezeki. Nah itu fiil-fiil yang dia butuh dua objek, butuh dua maf'ulun bih, tapi kedua maf'ulun bih itu asalnya bukan dari mubtada dan khabar. Contoh, a'ta al-ustazu an-najiha jaizatan. A'ta itu fi'il artinya memberi, fi'il madi. Al-ustazu artinya ustadz atau guru sebagai fa'il pelaku. An-najiha di situ ada tandanya maf'ulun bih pertama, jaizatan maf'ulun bih kedua. Artinya ustadz atau guru telah memberikan hadiah kepada orang yang juara, atau ustadz memberi orang yang juara hadiah. An-najih itu adalah maf'ulun bih pertama yang diberi. Jaizatan itu adalah maf'ulun bih kedua, barang yang berikan. Kemudian contoh yang kedua, albasa Muhammadun aliyan sauban. Muhammad memakaikan Ali baju. Ali adiknya berarti ya. Albasa fi'il madi, Muhammad fa'il, aliyan maf'ulun bih pertama, objek pertama, sauban maf'ulun bih kedua, objek kedua. Muhammad, kalau seandainya kita buang misalnya, albasa Muhammadnya kita buang, maka jadinya aliyun saubun. Ali ya Ali, saubun ya saub. Dia enggak jadi mubtada dan khabar. Contoh, a'ta, manaha, manahallah, manahallah al-malaikata Allah mengkaruniakan atau memberi para malaikat kuwatan azimatan. Manaha artinya memberi, Allah sebagai fa'il, al-malaikata sebagai maf'ul. Maf'ul keberapa? Pertama. Kuwatan sebagai maf'ul kedua. Azimatan sebagai sifat.
naat. Yang kemarin kita pelajari di pembahasan tawabi ya. Karena di sini dia ngikutin yang nasab, maka dia ikut nasab. Allah memberi malaikat kekuatan yang besar, yang sangat besar. Razaqallahu, Allah memberi rezeki. Zakaria ya waladan salihan. Razaqallahu Zakaria. Razaqa artinya memberikan rezeki, Allah sebagai fa'il, Zakaria maf'ul pertama, waladan maf'ul kedua, salihan naat, sifat dari walad. Allah memberi Nabi Zakaria rezeki berupa anak yang soleh. Tapi anaknya bukan soleh namanya, Yahya namanya anaknya. Nah itu contoh. Mau misalnya ada yang mau ngasih contoh? Kasa itu artinya memakaikan, albasa juga memakaikan, atau artinya memberi, mana'a artinya melarang, sa'ala meminta, razaqo memberikan rezeki. Mana Allah muslimina apa? Khamron, misalkan Allah melarang kaum muslimin dari khamar. Salah apa? Aliyun. Ali minta sama siapa? Muhammadan ma'an. Ali minta air sama Muhammad. Paham ya? Kasa albasa. Untuk albasa itu artinya memakai, itu nggak harus baju. Albasa itu artinya sesuatu yang dipakai, nempel di tubuh. Jadi misalnya pakai kacamata itu albasa, pakai jam tangan albasa, pakai cincin, pakai kopiah, pokoknya memakai sesuatu yang nempel di badan itu arti dari albasa. Kemudian yang C, fi'il yang menasabkan 3 maf'ul bih atau ada 7 fi'il. Fi'il yang menasabkan 3 maf'ulun bih, dan 3 maf'ulun bih ini bukan mubtada khobar. Meskipun terkadang yang maf'ul kedua dan maf'ul ketiganya itu biasanya juga dari mubtada khobar. Ada berapa? 7. Pertama, nabba'a, artinya memberitahu, memberikan kabar berita. Itu arti nabba'a.
amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Nah itu an-naba artinya berita yang besar. Jadi nabba artinya memberitahu, memberikan kabar. Anba'a sama. Anba'a sama nabba itu sama, cuma beda wazan. Kalau nabba'a itu ikut wazan fa'ala yang dulu pernah kita pelajari. Kalau anba'a ikut wazan af'ala. Khabbara sama memberikan kabar. Khabbara memberikan kabar, memberikan berita. Khobar, makanya ada kata khobar artinya berita atau kabar. Akhbara sama dengan khabbara, artinya sama dengan khabbara, memberikan kabar. Haddasa menceritakan. Haddasa menceritakan. Haddasana fulan an fulan an fulan. Itu kan menceritakan. A'lama memberitahu. Atau arti alama juga adalah memberikan pengumuman. Ara itu artinya sama memberitahu atau memperlihatkan. Memberitahu atau memperlihatkan. Nabba'a, anba'a artinya memberitahu, memberikan kabar, memberikan berita. Khabbara, akhbara juga sama, memberikan kabar. Haddasa menceritakan, a'lama juga memberitahu atau memberikan pengumuman. Ara artinya memberitahu atau memperlihatkan. Contoh, anba'tu Abdullah Zaidan musafiran. Maksudnya ada 3 aja. Anba'tu Abdullah Zaidan musafiran. Anba'tu artinya aku mengabarkan Abdullah maf'ulun bih pertama, Zaidan maf'ulun bih kedua, musafiron maf'ulun bih ketiga. Aku memberitahukan kepada Abdullah bahwa Zaid sedang safar. Anba'tu Abdullah Zaidan musafiron. Saya memberitahu Abdullah bahwa Zaid sedang safar. Kemudian yang contoh kedua, a'lamtu Aliyan al-khabara sahihan. Saya memberitahu kepada Ali bahwa beritanya benar. Aliyan maf'ulun bih kedua, khabara maf'ulun bih aliyan maf'ulun bih pertama, khabara maf'ulun bih kedua, sahihan maf'ulun bih ketiga. Arallahu ibadahu apa? Allah memperlihatkan kepada hambanya an-nusyura haqqan
Allah memperlihatkan kepada hambanya bahwa hari kebangkitan itu benar adanya. Berarti di sini Allah ara fi'il yang butuh 3 objek, Allah sebagai fa'il, ibadahu sebagai maf'ulun bih 1, an-nusyura sebagai maf'ulun bih kedua, haqqa sebagai maf'ulun bih ketiga. Terus contoh. Akhbara. Siapa? Bukan. Ran. Akhbara Imran. Imranu. Siapa yang dikasih berita, Ron? Kau ngasih berita ke siapa? Ustaz Pur. Akhbarul Imranu al-Ustaza. Ya kan? Imran ngasih tahu ke Ustaz. Apa yang dikasih tahu? Hah? Oh. Al-ma'a, Ron ya? Al-ma'a apa, Ron? Panas. Haron. Imran sebagai akhbara fi'il yang butuh 3 maf'ul. Imran sebagai fa'il. Al-Ustadz sebagai maf'ul pertama, maf'ul 1. Al-ma' sebagai maf'ul kedua. Haron sebagai maf'ul ketiga. Artinya apa? Imran memberitahu Ustadz Pur kalau airnya panas. Alhamdulillah. Nah, itu dia pembahasan tentang maf'ulun bih. Fi'il yang dia butuh dari 3 objek. Berarti maf'ulun bih kemarin sudah selesai ya. Maf'ulun bih adalah objek yang dikenai pekerjaan. Maka harus diingat ya, yang jadi objek itu adalah maf'ulun bihi. Ada kata bih. Karena nanti kita akan belajar maf'ulun fi, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli, maf'ul mutlaq. Nah, itu yang jadi objek yang maf'ulun bih. Yang selainnya berarti bukan objek. Maf'ulun bih kemarin bisa berupa isim zahir, bisa isim mabni, bisa juga masdar muawwal. Maf'ulun bih boleh mendahului fa'il. Nah, kemarin kita jelaskan bahwasanya dalam susunan jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab itu diawali dengan kata kerja, kemudian pelaku, kemudian yang terakhir baru objek. Tapi dalam beberapa keadaan terkadang objek itu boleh mendahului fa'ilnya. Contoh di sini kata badar san zaidun. Dengan tujuannya insya Allah kita pelajari di ilmu balaghah ya. Kenapa kok dimajuin? Yang kedua, maf'ulun bih wajib mendahului fa'il apabila berupa domir munfasil. Contoh di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka di sini domir nasab maf'ulnya adalah domir nasab munfasil, maka dia wajib mendahului fa'il. Atau objeknya itu berupa isim-isim yang harus di depan. Objeknya adalah isim yang memang harus diletakkan di depan. Contohnya isim istifham. Isim istifham itu letaknya harus di depan. Contoh
Ma fa'alta. Nah, ma fa'alta. Apa yang engkau lakukan? Ma di sini sebagai objek dari fa'alta. Makanya karena dia isim istifham, maka dia harus di depan. Nggak boleh kalau dalam bahasa Arab tuh kita ngomong misal fa'altama, nggak boleh ya. Kalau bahasa Indonesia kan bisa fa'altama misal, nggak boleh. Kalau dalam bahasa Arab yang namanya isim istifham yang digunakan untuk bertanya itu pasti di depan, nggak boleh taruh di belakang. Beda kayak Indonesia, apa yang kamu makan apa, kan bisa dibalik-balik. Kalau bahasa Arab nggak, tetap harus di depan. Nah, ketika isim istifham ini jadi objek, maka otomatis dia akan di depan. Contoh misal, man akromta, siapa yang kamu muliakan. Atau ini jadi maf'ulun bih. Atau man abatta, siapa yang engkau sembah. Man di sini maf'ulun bih. Dan dia wajib di depan karena dia berupa isim istifham. Terus kemarin yang ketiga adalah maf'ulun bih dapat lebih dari satu tergantung pada fiilnya. Ada yang A, fiil yang menasabkan dua maf'ulun bih, yang mana asal dari dua maf'ulun bih ini adalah mubtada dan khobar. Ada tiga fiil, ada af'alul zon untuk menyangka, zonna, khola, hasiba, za'ama, ja'ala, hab. Contohnya zonantu rajulana iman, saya sangka lelaki itu sedang tidur. Khiltu Muhammadan akhaka, saya sangka Muhammad adalah saudaramu. Kemudian af'alul yakin, artinya meyakini. Ra'a alima wajada alfa ta'allam. Contoh wajada sa'iru at-tariqa wa'ra, orang yang berjalan itu mendapati jalannya terjal. Ta'alam al-hayata jihadan, yakinilah bahwa hidup itu perjuangan. Kemudian af'alut tahwil artinya merubah atau menjadikan. Sayyara hawala ja'ala raddat takhadha wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Fi'il yang menasabkan dua maf'ulun bih asalnya bukan mubtada dan khobar. Ada kasa artinya memakaikan, albasa juga artinya memakaikan, a'ta artinya memberi, manaha memberi, mana'a melarang, sa'ala meminta, rozaqa memberikan rezeki. Contoh a'tal ustazu an-najiha jaizatan, ustadz memberi siswa yang juara hadiah. Albasa Muhammadun aliyan sauban, Muhammad memakaikan Ali sebuah baju. Yang C, fi'il menasabkan tiga maf'ulun bih, ada 7 fi'il. Nabba'a, anba'a artinya sama, memberitahu, memberikan kabar berita. Khabbaro akhbaro juga sama, khabbaro akhbaro artinya memberikan kabar. Haddasa menceritakan, a'lama memberitahu, ara memberitahu atau memperlihatkan. Anba'tu Abdullah Zaidan musafiron, saya memberitahu Abdullah bahwa Zaid sedang safar. A'lamtu Aliyan al-khabara sahihan, aku memberitahu Ali bahwa beritanya benar. Paham insyaallah? Nah, itu pembahasan maf'ulun bihi. Ada pertanyaan?
Nggak ada? Lanjut? Apa sampai sini dulu? Kalau lanjut kita bahas maf'ul mutlak. Lima belas, 12. Lanjut, Tat. Azan jam berapa azan? Jam? Asar. Asar hari ini. 15.38 Ron. 15 menit lagi. Sudah sampai sini dulu ya. Hah? 15 menit lagi kita gunakan untuk istirahat sebelum asar. Kita sampai sini dulu insya Allah. Besok kita masuk ke maf'ul mutlak. Besok masih lanjut kan? Masih. Tanggal 14 masih lanjut? Libur ya, tanggal 14 insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.